Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mau memberikan materi tentang cara membuat kuesioner penelitian. Saya mau mengawali dengan menampilkan contoh sebuah kuesioner penelitian dengan judul penelitian Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan SD Al Muslim Tambun, Bekasi. Nah, ini judul penelitian yang akan kita lihat seperti apa kuesioner untuk masing-masing variabel dari variabel kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan variabel kepuasan kerja karyawan. Contoh pertama yang ingin saya tampilkan adalah sebuah kuesioner dari variabel kepemimpinan transformasional. Hal-hal yang perlu Anda analisa adalah, pertama, apakah setiap butir pertanyaan atau pernyataan ini sesuai dengan indikatornya yang sudah kita buat sebelumnya atau tidak. Dan yang kedua, apakah setiap butir pernyataan atau pertanyaan ini cocok dengan jawabannya. Ya, jadi Anda lihat pada pernyataan atau pertanyaan pertama ini, apakah cocok dijawab dengan pernyataan sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi dalam hal ini, ketika Anda membuat sebuah kuesioner, Anda tidak bisa sembarangan memilih jawaban. Ya, ada kalanya jawaban itu bisa kita jawab dengan sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, seperti itu. Sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan, atau sebagainya. Jadi jawaban-jawaban ini harus Anda sesuaikan dengan pertanyaan atau pernyataan yang Anda buat. Kemudian kita lihat untuk variabel kepuasan kerja. Sama seperti pada variabel kepemimpinan kepala sekolah tadi, ya, Anda juga harus menganalisis hal yang sama. Apakah setiap butir pernyataan ini sesuai dengan indikatornya atau tidak? Dan apakah pernyataannya dan jawabannya memiliki kecocokan? Seperti itu, ya. Tapi Anda harus konsisten. Jika Anda memilih jawaban sangat memuaskan sampai sangat tidak memuaskan, dari butir pertama sampai butir terakhir ya harus menggunakan jawaban seperti itu. Jadi tidak bisa beda-beda seperti itu supaya kita mudah menganalisanya. Ya, jadi ini yang harus Anda ingat. Tadi saya katakan, Anda harus mencocokkan antara pernyataan dengan jawaban dan kita cocokkan dengan instrumennya. Berarti dalam hal ini, satu hal yang jadi PR Anda adalah bagaimana membuat indikator dari setiap variabelnya. Dan kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, saya katakan bahwa pada pertemuan ini kita akan membuat instrumen penelitian yang berupa kuesioner, dan kuesioner itu untuk setiap variabelnya harus kita buat indikator. Nah, untuk membuat indikator-indikator tadi berarti kita harus mengacu kepada setiap teori yang kita gunakan pada setiap variabel. Berarti pada bab 2 dari skripsi yang akan Anda buat, ya, Anda harus tentukan terlebih dahulu teori-teori dari setiap variabel. Kita akan mulai dari teori kepuasan kerja. Di sini dicontohkan ada teori kepuasan kerja atau job satisfaction dari Locke dalam Fred Lutan, bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Nah, dari teori ini kita harus tentukan apa sih kata kunci teori yang dikemukakan oleh Locke dalam Fred Lutan. Nah,
Di sini bisa kita tentukan bahwa kata kunci atau kisi-kisi atau indikator ya dari teori ini yaitu berada pada kata penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Jadi kepuasan kerja itu berasal dari keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian terhadap pekerjaan. Ya, terhadap penilaian terhadap pekerjaan. Maka ini yang akan kita jadikan sebagai indikator. Kemudian ada teori lagi dari Kinnicky dan Kreitner, ya. Dia berbicara masih tentang kepuasan kerja karena memang kita sedang membuat indikator dari variabel kepuasan kerja. Nah, pada prinsipnya dari setiap teori ini harus kita tentukan indikator-indikatornya atau kita tentukan kata kuncinya. Saya tunjukkan lagi, ini ada kepuasan kerja menurut DJ Schneider ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja itu? Seseorang merasa puas terhadap pekerjaan kalau memenuhi indikator-indikator tertentu. Gitu ya. Ini ada persepsi tentang pekerjaan, berarti ada kaitannya dengan teorinya yang pertama dan kedua tadi. Ya, lingkungan kerja, gaya supervisor gitu ya. Kebijakan. Nah, ini berarti indikator-indikator yang menjadi syarat seseorang puas atau tidak terhadap pekerjaannya. Dan itu yang akan kita jadikan indikator. Contoh teori yang lain adalah dari Debra L. Nelson dan James Campbell Quick. Ya. Nah, ini Anda bisa baca. Kira-kira dari teori ini, apa yang akan dijadikan indikator kepuasan kerja? Ya. Kemudian kita simpulkan dari teori pertama dari Locke ya, dalam Fredlutan, kemudian dari Kinnicky dan Kreitner, dari DJ Schneider dan kawan-kawan, dari Debra L. Nelson, dari siapa lagi ini, Gerald Greenberg gitu, dan dari Robin gitu. Masing-masing teori-teori tadi untuk mempermudah Anda membuat indikator, kita gabungkan dulu ya. Kemudian kita indikator-indikator yang sudah kita tentukan tadi, kita masukkan ya ke dalam tabel seperti ini, tabel indikator. Nah, bahwa menurut Locke dalam Fredlutan, indikator seseorang puas kerja itu ya, kalau ada menceritakan tentang keadaan emosi, penilaian terhadap pekerjaan dan pengalaman kerja gitu dan seterusnya ya. Jadi ini tidak saya isi semua. Pada prinsipnya Anda sudah tahu bahwa masing-masing teori ini nanti akan kita tuliskan indikatornya apa. Jadi indikator itu sesuatu yang menjelaskan bahwa seseorang itu puas terhadap pekerjaannya. Kalau memenuhi kriteria apa saja gitu ya. Nah, tentunya dari indikator-indikator dari setiap teori yang sudah kita tulis ini ada yang sama dan ada yang berbeda gitu. Nanti kita tuliskan ya, kita simpulkan. Kalau yang sama-sama kita cukup tuliskan salah satunya saja gitu ya. Sehingga nanti kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa teori dari variabel kepuasan kerja ya itu memiliki 4 indikator. Ya, memiliki 4 indikator. Yaitu pada aspek pekerjaan, pada kebijakan penyelia gitu ya, dalam hal ini adalah kepala sekolahnya ya, pada pengawasan dari atasan dan pada hubungan dengan rekan kerja. Gitu. Jadi 4 indikator ini menjadi prasyarat seseorang itu puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Nanti dari indikator ini kita buatkan subindikatornya bahwa yang mencakup indikator aspek pekerjaan itu memiliki subindikator tipe pekerjaan, penghargaan terhadap hasil kerjanya, ketersediaan fasilitas, dan tantangan dalam
bekerja. Kemudian dari kebijakan kepala sekolahnya, kesempatan promosi, kesempatan meningkatkan kompetensi, pencapaian target, rasa aman dalam bekerja, dan seterusnya. Gitu. Dan kalau sudah kita buatkan indikator dan subindikatornya, maka kita akan buatkan butir-butir soalnya. Ternyata pada indikator aspek pekerjaan, kita akan buat 8 butir instrumen atau 8 soal atau 8 pernyataan atau pertanyaan. Nah, karena dia ada 4 subindikator, ini bisa kita pastikan bahwa masing-masing subindikator ini kita akan buatkan 2 butir pertanyaan. Jadi untuk subindikator tipe pekerjaan akan kita buatkan 2 butir pertanyaan. Pada penghargaan terhadap si kerja kita akan buatkan 2 butir pertanyaan. Demikian pula untuk subindikator yang lain, gitu ya. Di sini kita akan membuat 32 butir pertanyaan atau pernyataan untuk variabel kepuasan kerja karyawan. Jadi seperti itu ya. Anda boleh bebas ya menuliskan jumlah butirnya berapa, terserah Anda. Kebetulan di sini yang dibuat adalah 32 butir pertanyaan atau pernyataan. Tetapi yang harus Anda pahami adalah setelah kita membuat instrumen berupa kuesioner, ini harus kita uji cobakan dulu ya sebelum kita sebar menjadi instrumen penelitian. Nah, bisa jadi setelah kita membuat 32 butir pertanyaan ini, kemudian kita uji cobakan, ada beberapa butir-butir pertanyaan yang tidak valid dan tidak reliable. Maka yang tidak valid dan tidak reliable tidak akan kita gunakan untuk penyebaran kuesioner kita. Yang kita sebar hanya butir-butir yang valid saja. Seperti itu. Misalnya ketika kita membuat 32 butir pertanyaan, kemudian kita uji cobakan pada sampel ya. Yang valid hanya 20. Ya, tersebar dari setiap indikator ini. Gitu. Maka yang kita jadikan instrumen penelitian berupa kuesioner dari variabel kepuasan kerja karyawan itu yang 20 soal tadi. Gitu ya. Ini berikutnya saya tunjukkan contoh variabel kepuasan kerja. Coba lihat. Tipe tanggung jawab dan wewenang yang Anda dapatkan dalam bekerja. Sangat memuaskan, atau sampai sangat tidak memuaskan. Dari mana pertanyaan ini muncul? Ya, kita lihat dari indikator yang sudah kita buat tadi. Apakah indikator apakah soal atau pernyataan ini sesuai dengan indikator yang nomor 1 tadi? Gitu. Ya. Nomor 2 sampai nomor ke-32 tadi itu harus sesuai dengan indikator dan subindikatornya. Sehingga variabel instrumen yang kita buat ini bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian kita beralih lagi kepada variabel kepemimpinan transformasional ya. Sama seperti tadi ada teori-teorinya juga dan setiap teori-teori ini kita tentukan indikator-indikatornya ya. Ini seperti dari Gibson ya. Apa sih yang indikator dari kepemimpinan transformasional itu? Ya kita cari dari beberapa buku ya. Ini ada di bab 2 ya. Oke, menurut Stephen P. Robin, apa yang disebut dengan kepemimpinan transformasional itu? Dia tuliskan teorinya. Kemudian dari teori dia ini kita tentukan indikatornya apa. Nanti kita buat kesimpulan seperti tadi. Ini menurut Meixen dan von Glinow ya, teorinya. Kemudian ini menurut David Akob gitu ya. Kemudian kita lihat lagi teori yang lainnya. Gitu, teori-teori yang lainnya ya. Sehingga dari teori-teori itu kita buat kesimpulannya seperti ini, kita kumpulkan teori-teorinya,
kemudian kita cari indikator-indikatornya, sama seperti penjelasan saya pada variabel kepuasan kerja, ya. Kemudian kita buat seperti ini tabelnya, ya, tabel indikator variabel, gitu. Kita tentukan indikator dan subindikatornya. Kemudian kita buat kisi-kisi instrumennya, sama seperti tadi, gitu. Ternyata pada variabel kepemimpinan transformasional pun ada 4 indikator, yaitu memiliki karisma, jadi sumber inspirasi, dorongan intelektual, dan perhatian terhadap individu. Ini adalah indikator kepemimpinan yang transformasional. Gitu. Kemudian dari indikator ini kita buatkan lagi subindikatornya. Dan kita tentukan butir-butir soalnya. Sama seperti tadi ya. Kita buatkan 32 butir juga ya. Ini untuk memudahkan kita samakan. Karena apa? Karena belum tentu yang 32 butir ini semuanya valid setelah kita uji cobakan. Nah, ini contoh instrumennya ya. Variabel yang sudah instrumen penelitian, kuesioner yang sudah disesuaikan dengan indikator tadi. Nah, untuk membuat pernyataan ini berdasarkan kemampuan Anda. Ya, berdasarkan kemampuan Anda. Jadi pada subindikator pertama berbicara tentang tipe kepemimpinan itu, apa pertanyaan atau pernyataan yang mau kita buat. Dan dari pernyataan itu jawaban yang tepat itu apa? Nah, kalau Anda tadi lihat yang pertama itu menggunakan jawaban sangat memuaskan sampai sangat tidak memuaskan. Kalau di sini pernyataan atau jawabannya itu sampai pada sangat setuju sampai pada sangat tidak setuju. Coba, apakah tepat jawabannya dari pernyataan yang kita buat? Kepala sekolah mengadakan perubahan cara pandang pegawai mengenai cara mencapai kerja yang maksimal. Apakah cocok dijawab dengan sangat setuju? Nah, dan ini cocok ya. Gitu. Jadi untuk subindikator perubahan cara pandang kita buatkan seperti ini. Karena yang mau kita teliti itu kepala sekolah, maka subjeknya kita langsung tuliskan kepala sekolah. Ya, kemudian ada subindikator tentang perubahan ya, masih tentang perubahan, maka kita buat pernyataan kepala sekolah mampu mengadakan perubahan positif yang mendukung pegawai bekerja maksimal. Setuju atau tidak setuju gitu. Ya, jadi seperti inilah rekan-rekan mahasiswa semua cara kita membuat kuesioner penelitian. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah paham ya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada saya. Saya pikir cukup dulu pertemuan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.